Oke. Oke. Oke, ya. Jadi kita kalau nulis paper ini saya fokus ini ke paper dulu ya, ke paper karena biar sekalian ya. Kalau ada kalau Gusti, nah Gusti kan juga cukup dia cukup banyak mensitasi. Oh, ada Rina juga ternyata ya. Oke ya. Ya Rina ya. Oke, Kak. Tapi Rina diam juga kayaknya ini. Oke, ya. Jadi kalau kita nulis paper maka yang bisa diabstrakkan pertama itu adalah case yang mau kita angkatnya. Jadi land subsidence-nya ya. Jambi itu kan lokusnya. Jadi artinya kita mau studi di Jambi, Fadil mau studi di Muara II, Rina mau studi dimanapun, itu tidak menjadi masalah ya. Karena kalau kita bicara di paper, kita bicara adalah metode. Jadi saya selalu menekankan, tadi juga saya ngajar di mata kuliah statistik, metode dulu yang harus kita kedepankan. Nah, pada saat pertama, jadi Jambi itu adalah untuk case study-nya. Jadi bisa dilihat ya, di sini kan dia pertama subsidinya dulu ya. Dan Galan kan sudah mengumpulkan cukup banyak paper yang terkait dengan Dinsar ya. Dinsar cukup banyak gitu ya. Nah, di bagian itu maka di abstrak sendiri berarti kan sudah lihat bicara Dinsarnya dulu ya. Part Dinsarnya itu bicarakan dari awal. Dinsar itu metode yang banyak yang telah digunakan untuk mengevaluasi land subsidence. Nah, kalau ini nanti juga Fadil nanti untuk latar belakangnya. Nah, masuk ke latar belakang. Di latar belakang ini kan dari sekian banyak yang paper Galantus itu dimention dulu. Jadi studi land subsidence itu yang di kota, ya, yang di kota kan ini kota nih. Kota besar kan Semarang ya. Kota besar Semarang, ada Jakarta ya. Kota besar itu kenapa kita bicara itu karena barusan saya mengikuti yang di webinar itu kan tadi bicara dari sumber air tanah ya. Subsidence itu kan dari sekian banyak penyebabnya salah satunya air tanah kira-kira itu. Makanya betul tadi ketika kita bicara dengan Pak Heru Endrayana, air tanah itu salah satunya aja. Sementara parameternya kan cukup banyak ya. Misalnya saja ya kalau kita bicara di gambut, subsiden di gambut itu terjadi dengan sendirinya ya. Karena apa? Karena naik turunnya muka air itu kan nggak ada intervensi manusia misalnya. Nggak ada intervensi manusia pun itu subsiden tetap terjadi. Berarti kan litologinya juga keluar di situ. Nah, itu poin itu mungkin harus kita bayangkan. Nah, dari rujukan yang sudah Galan kumpulkan itu kan cukup banyak. Ini ada multian itu dimension dia pendahuluan. Di pendahuluan, jadi penggunaan Dinsar nih sudah digunakan oleh ABCD gitu ya. Nah, demikian juga nanti di Fadil. Fadil kan Fadil mungkin ingat waktu saya nuliskan di ini Fadil kemana? Ya. Iya, Pak. Oh, ada. Oke. Pindah ke bawah ya. Ya. Pada saat kita masukin paper itu kan kita bicara NDMI-nya dulu kan. Coba lihat di abstraknya. Di NDMI ini kan sudah banyak digunakan. Kemudian kita coba approach, kita tambahkan pendekatan dengan data lapangan kan itu. Ya. Jadi Iya, Pak. nanti di awal itu di latar belakangnya itu bukan bicara Muara II-nya. Ya mau di Muara II itu adalah case-nya ya. Kenapa kita pakai Muara II? Karena di Fadil itu kan menggunakan data lapangan yang menggunakan data soil tadi itu. Nah, itu adalah di bagian keduanya. Tapi poin pertamanya kan sebetulnya NDMI kalau di Fadil. Kalau di Galan itu kan ya. Nah, di Galan ini kan banyak sekali Galan. Jadi sekian banyak itu di mention di station ya. Jadi misalnya ya cara itunya bisa diambil dari misalkan di sini kan return subsidence most recent ya, bisa dilihat di sini. Nah, misalkan survei ini kan keluar nih. Data city has been reported by the subsidence issue, dituliskan kan nih. Ini Semarang nih di papernya si Pak siapa ini? Pak apa namanya? Ya. Jadi ini bisa dilihat lah di sini ya, Galan ya. Nah, sementara Jambi ini kan sebetulnya dia bukan kalau mau di compare jumlah penduduknya Jambi terhadap Semarang kan jauh. Mungkin Jambi, Demak, kalau nggak salah ada Pekalongan nggak di sini kan studi. Kalian dapat kan ya? Kan dapatnya Jakarta, Semarang, beberapa kota itu kan? Surabaya, Pak.
Surabaya terus kota yang di Pantura. Oke, kota yang di Pantura. Jadi karena gini, ketika kita mau melakukan komparatif ya, komparatif itu kan pertama tentu saja dari aspek geologi nanti datang belakangan. Aspek geologi nanti akan yang kita bahas. Tapi yang paling utama ini kan subsiden tadi. Subsiden itu terjadi karena berbagai hal ya, itu udah pasti ya terjadi. Tetapi kemarin kan Galan usul mau memasukkan penataan ruang gitu ya. Oke, gitu kan. Itu boleh nggak? Boleh. Ini kemarin saya nggak sempat jawab ya. Saya sampai jam berapa tadi? Jam 10 ya. Ini juga habis ini sampai jam 10 lagi nih diskusi dengan Jerman ya. Jadi boleh nggak penataan? Boleh. Penataan ruang itu boleh, itu untuk penempatan. Jadi sifatnya itu nanti harus memasukkan aspek tata ruangnya. Tetapi kemudian, nah ketika kita ingin memasukkan tata ruang, maka ada juga rujukannya gitu. Ya. Ada juga rujukannya, misalkan ada satu kota, saya lihat itu gambarnya bagus, yang bawah ini kan yang paling bawah ini menunjukkan ya ini tiba-tiba Pak Steve kirim ini ke saya. Pak Steve dari mana? Saya bilang, kan saya dengan Pak Steve ini biasa sharing di Dropbox ya. Dia kayaknya lihat, Pak ini udah gini. Iya, dia kan lagi dia studi tentang IKN di Kalimantan, kan lagi ke sana sama Odet. Sama Odet dia berangkat. Oke, ini kan urban model map-nya. That's fine. Ini memang bisa kita gunakan, tetapi yang kemudian jadi si urban map ini yang pertama kita gunakan sebagai dasar ya. Ini dasar dari kondisi. Apakah yang padat itu dari finding kita itu memang yang mengalami subsiden paling besar? Itu kira-kira ya. Kalau memang dia mengalami subsiden paling besar, artinya kan dua kemungkinan. Kalau memang dia bangunannya tidak tinggi, maka geologinya, dan yang ketiga geologi tersebut lebih dikontrol lagi oleh pengambilan air tanah. Jadi mau nggak mau itu harus dilihat nanti ya. Semakin padat penduduknya ya. Jadi survei Galan itu kan kalau ini dia menggunakan, saya lihat dari paper-paper yang dikumpulkan itu kan lebih kepada GNSS-nya ya, tidak banyak bicara aspek geologinya. Nah sebetulnya ini jadi poin yang lebih nanti dimasukkan di paper ini, gitu Galan ya. Gitu. Jadi biasanya kan in general nanti beberapa bisa dilihat lah. Nah, jadi kalau memang Galan mau memasukkan kondisi penataan wilayahnya, ini masuk di bagian awal. Masuk di bagian awal di sini nanti ya. Di latar belakang ya. Jadi di bagian pertamanya itu katakanlah satu paragraf pertama menjelaskan bagaimana DINSA digunakan, bagaimana DINSA itu di kota-kota besar itu tadi ya, itu diperlihatkan juga. Kemudian kan di beberapa paper juga menyebutkan salah satu akibat dari land subsidence itu adalah adanya meningkatnya potensi banjir. Artinya kan karena dia makin di bawah tanah gitu ya, kemudian ketika terjadi hujan besar, maka dia akan mulai banjir. Nah berarti dari banjir itu kan sekarang ke ruang ya. Kalau kita bicara banjir, maka berapa banyak sih kerugian yang ditimbulkan? Kira-kira itu. Jadi artinya kalau banjir yang masuk ke pemukiman padat, nanti kalau bicara tata ruang, itu yang ada pola ruang, ada struktur ruang. Kalau kita bicara struktur ruang, maka sebetulnya yang dijaga itu adalah yang berekonomi tinggi, misalkan pusat bisnis, gitu ya. Kemudian itu bisa dibaca di tata ruang nanti. Nah itu bisa dilihat tuh apakah ada Galan harus tambah lagi tuh berarti dirujukannya ya. Nah tapi poin pertama itu ini cara penulisan rujukan ya itu belum pas. Saya belum lihat tadi udah pakai itu belum. Sudah pakai ini kita ambil aja ini salah satu contoh ya. Jadi ini misalkan kalau kita ambil dari sini ya, misalkan ini ya. Oke, misalkan kita ambil ini kata kalimatnya begini ya, penurunan muka tanah kan pakai bahasa Indonesia ya, penurunan muka tanah setelah gitu ya,
terjadi di beberapa kota di Indonesia, seperti ini kan seperti Semarang misalnya ya. Oke. Nah, ketika kita menuliskan Semarang, ini kan kita menggunakan paper yang ini kan, yang si apa namanya ini, siapa ini namanya? Yuwono kan? Mana namanya? Oke, nah berarti ini kan Semarang ya. Berarti di citation-nya sebentar mana ya? Ini kan kita klik ini ngalang ini. Kan di reference-nya kan? Bentar, belum. Nah, ini kan ini biar seragam ya. Nah, ini kan ada di citation and bibliography kan. Nah, ini gunakan yang ini, insert citation kan. Add new source kan. Ini apa? Ini proceeding kan. Oke. Kita pilih conference proceeding. Autornya kan ini kita diedit ya. Nama harinya kan Yuwono nih ya. Yuwono B.D. Terus add, terus berikutnya Awaludin. M. Kemudian Najib kan. Oke. Kemudian judulnya ini kan plan subsidence monitoring analysis course deep and Binsar in Semarang. Ada halamannya enggak? Halaman 95 sampai 105 kan, 95 105 tahunnya 105 ini kan 2019. Nama konferennya knowledge ya. Knowledge. City-nya mana ini? Nggak ada, nggak apa-apa. Nggak masalah. Publisher-nya apa nih? Ini kan KNE Engineering kan? Oke. Oke, ini kan keluar ya. Kemudian berikutnya kan belum saya buka nih. Stop saya dulu, saya buka dulu. Referensinya ini kalau dua ya, ini misalkan Lisa juga menggunakan itu kan, atau yang Rahma di mana nih? Oke. Ini Padang ya? Ya kan? Iya, Pak. Padang. Nah, terus masukin lagi. Ini kan referensinya baru lagi kan? Oke. Ini jurnal ya? Iya, Pak. Jurnal kan? Nah, autornya kan Sukmawati ya. Sukmawati, Rahma, terus Wakar ya. Wakar, Mirza Muhammad kan. Terus Sapriani. Ini Sumantio, ini ahlinya ini. Ahlinya Kadar nih. Josaphat. Nah, ini kan ini. Ini dari ini kan Ciba kan? Iya, Ceres Ciba ya. Josaphat T. Berarti Pak, semua jurnal yang Galan pakai untuk referensi itu dibuat
seperti itu semua, Pak? Ya, di bawah sini semua. Nanti kan nih judulnya kan ini kan nanti ya. Estimasi penurunan. Jadi setiap galan ataupun Fadil nih ya, kan banyak Fadil ya. Fadil juga banyak kan citationnya ya. Sudah Pak, sudah saya cantumin. Sudah semua ya. Tapi kayak gini nggak caranya? Nah Iya. kemarin itu karena sempat bermasalah Mendeley-nya jadi manual Pak. Oh enggak, kalau gitu nggak usah pakai Mendeley, pakai different ini aja ya. Oh, iya, Karena Pak. bukan apa Pak, kalau pakai Mendeley kan bisa share sekalian ya. Oh iya Pak. Jadi perbaiki dulu karena ini kalau nanti ada perubahan tata cara penulisan apa namanya Sumatera Barat kan Pillar of Fisik ya. Tahun 2000 berapa kan? 2020 ya. Iya, 2020. Oke ya, nanti dibuat seperti itu karena nanti kan begitu di bawah ini ya, jadi pokoknya setiap galan citation dari manapun jadi kan cuma sedikit kan. Nah, APD ini kan seperti metodenya ya. Ini kan kalau Daftar pustaka belum selesai, Pak, kemarin tuh, Pak. ya, nah kan jadi kayak gini tuh, jadi langsung kan. Kayak ini jadi hapus. Jadi kalau apa namanya ini enggak. Oke, ya. Jadi ini kan bisa diedit nanti nih. Oke, ya. Jadi kalau misalkan stylenya diganti kan gini. Waktu galan misalkan submit ke Giget ya. Mungkin formatnya dia menggunakan yang ini. Jadi kan di sini ada berbagai metode ya, ini APA ya. Tapi kalau misalkan submit ke jurnal lain, misalkan dia mintanya Harvard Anglia ya, itu tinggal diganti aja, disesuaikan. Ini kan di sini stylenya ya. Karena gini, kita kan mau submit pertama kan Galan coba submit ke Giget ya. Bersamaan juga Galan bisa submit ke dia kan keluar gini, langsung berubah tuh. Ya. Jadi pada saat bersamaan nih setelah nanti ini rapi ya, terbaca semua, karena masalahnya di jurnal tulisan ini belum terbaca. Oh ya, kemudian juga equation bisa juga kita buat. Jadi saya tutup dulu aja yang ininya. Ya. Penulisan persamaan ini terutama nanti kita kan pasti akan banyak menggunakan persamaan ya. Jadi ternyata belum saya share. Ya. Oke. Ini kan persamaannya diketik biasa ya. Nggak pakai question kan? Nah, di sini Pak, biasa itu, Pak. Ada equation di sini. Bentar. Gue ngalangin. Teks tabel. Bentar. Itu Pak di sebelah simbol. Nah, ini. Ini ada equation kan? Insertnya equation. Ini bisa diatur hurufnya. Oke. Delta, terus. Ya, ini kalau ini fraksi dan seterusnya ya. Fadil udah kayak gini ya? Sudah Pak. Soalnya di kemarin ya? Iya Pak. Ya. Untuk dapus juga sudah. Oke. Oke ya Galan ya. Jadi ini kan bisa diatur nih. Ini kan misalkan ini kan lebih apa subscript, superscript ya. Kira-kira itu. Oke Pak. Oke ya. Maksudnya biar ini biar. Nah terus kemudian saya ketutup lagi. Di sini ya kita kayak perangkat keras, nggak usah sampai sedetil ini. Ini kecuali Galan disponsori oleh
Oh, Lenovo oke. Hadiah Page itu. Lihat di referensinya ada itu, Pak. Jadi ngikut, Ya. Pak. itu Sebut merek. nggak ada ya, dan nggak usah juga disebutkan gini, kecuali ya kecuali memang kita compare jadi misalkan kita mau sabitnya ke jurnal IT, ya itu sangat perlu karena membandingkan kecepatan Intel i5 dengan AMD itu tentu kelihatan ketika dalam proses runningnya. Nah, sementara kan kita menggunakan satu tool saja, tidak membandingkan itu ya. Itu nggak usah ditulis ininya ya, mereknya gitu ya. Oke ya. Nah, ini jadi perangkat kerasnya nggak usah kita tuliskan. Kemudian alat di sini ini kan siapa nih? Jalan di endorse lagi. Oke. Ya, oke. Nah, yang kita gunakan itu kan sekarang si Sentinel-nya ya. Sentinel-nya itu kan ini bagus sekali, artinya kita kan menjelaskan kapan diambil dan seterusnya, ini sangat penting ya. Ini udah saya rapiin ya, akuisisi dan seterusnya ya. Ini Sentinel harus dimasukkan, justru ini yang pentingnya di sini ya. Perangkat lunak itu kita menggunakan dan dijelaskan ya. Jadi Sentinel itu kan sebetulnya datanya dari Sentinel, di-download dengan menggunakan hard disk kan, diolah dengan menggunakan hard disk juga kan. Nah, terus sekarang si Google Earth ini untuk apa gitu kan? Terus ini ada Blender 301 untuk apa? OGC untuk apa? Nah, itu perlu penjelasan. Dijelasin Pak berarti Pak, satu-satu Iya. gitu Pak. Nah, Oh, bukan disebutin aja. bukan Berarti disebutin. Jadi ini kebalik. Laptopnya nggak usah dijelasin. Tapi Sentinelnya itu apa yang diambil gitu kan? Kan jadi snapnya kan? Akdis itu apa? Google itu apa? Benar. Karena bisa jadi orang menggunakan tools yang berbeda tapi dengan komen yang sama. Makanya kan sebetulnya ini yang digambarkan di sini kan, yang panjang besar ini kan kira-kira itu ya. Oke, ini sudah nah kayaknya pertama diganti ya, kira-kira itu. Terus cara penggambaran juga sudah oke. Memang analisanya nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang gini, saya kalau sudah agak mentok nih kita menulis apa gitu ya, dicabit dulu gitu. Nanti kan dapat komen dari reviewer tuh ya. Jadi ini yang penting, poin pertama ini belum cukup rapi, jadi usahakan dirapikan semua tulisan usahakan terbaca. Tadi juga cerita di awal itu rujukan juga masih kurang. Dulu kan PSCG itu mentargetkan bahwa dalam satu tugas akhir itu memiliki jurnal yang jumlahnya 5 gitu. Tapi sekarang nggak berlaku lagi. Dulu tuh saya kalau nguji lihat dulu jurnalnya. Kalau jurnalnya 1 atau 2 itu nggak boleh maju dulu ya. Cuman sekarang kan ya nggak sempat lagi, kita mesti mengecek ya seperti itu kan. Cukup banyak yang masih dicek, makanya semua itu dikembalikan ke pembimbing gitu. Nah, karena dulu saya yang buat rule-nya, maka saya selalu mengecek tadi. Jadi usahakan saya tulis paper ataupun tugasnya nanti jurnalnya ada minimal 5 ya. Nah, kemudian sebetulnya dalam masalah tata ini udah saya rapiin, tata penulisan ya. Jadi usahakan tidak ada yang kosong. Memang ini kan kembali ke layout ya. Saya nggak tahu, di beberapa jurnal memang tidak mewajibkan layout. Jadi ada jurnal yang semua gambar itu taruh di belakang. Jadi tabel dan gambar taruh di belakang. Ya kemarin begitu dia ya yang kita itu kan. Iya Pak, tergantung syarat ketentuan dari itunya Pak. Dari si penerbit sebetulnya karena sebetulnya dia menggunakan LaTeX. Kalau menggunakan LaTeX itu gambarnya bisa diatur lebih mudah karena kita menggunakan Word ya, jadi ada beberapa yang kosong kira-kira seperti itu ya. Nah ini kan tapi ini kayaknya ini kalian lihat Word ya. Oke ya. Jadi usahakan rapih dulu, catching, semua tulisan tidak menjadi masalah. Kayak ini kan ini sudah ini nggak akan kejadian lagi kayak gini kalau memang kita sudah menggunakan tadi itu penulisan dari sisi itu.
Oke, ya, gitu ya, Galan. Oke, nah saya setuju kalau menggunakan itu nggak masalah, itu udah oke, tinggal dirapikan saja. Usahakan minggu ini selesai, jadi saya cek. Mudah-mudahan Sabtu ini karena ada kolokium ya, 10 orang, terus udah garuk-garuk aja. Pak Yogi nggak bisa nguji gitu kan, jadi nggak tahu Bu Nani gitu kan, Prof lagi nggak ya, tapi anyway lah, banyak banget jadi yang mesti diinikan. Oke ya. Jadi usahakan Sabtu ini selesai, nanti saya cek terakhir. Senin udah submit. Jadi submitnya bisa paralel kan ya. Submit ke yang kelas 1 dulu, yang si JKT dulu kan. JKT dulu, nah kemudian Trisakti itu Pak, yang tidak terakreditasi itu. nah, itu tadi kayaknya ya sebetulnya sayang ya. Jalan submit mau juga ke sana, ke Trisakti, peluang diterimanya memang lebih besar ya. Dan bisa jadi lebih cepat lah ininya ya. Kamu nurunin penumpang apa? Oke ya. Nah setelah itu ya kamu masukin ke Trisakti ya. Nah nanti kan kalau Trisakti dapat jawaban ya berarti kan seperti saya bilang bedanya gini, kalau kamu masuk ke JIGET kamu skripsinya nggak berat karena kamu udah di apa di JIGET, tapi kalau kamu masuk ke Trisakti ya harus presentasi itu sebetulnya sama prosesnya sama ya, cuma gini, kalau di skripsi kan akan dibaca lagi tuh semua isinya, tapi kalau jurnal yang terakreditasi isi laporan skripsi, isi report laporan tentang publikasi kamu ya. Jadi bab publikasi kamu tuh di dalam situ, tidak usah nulis bab lain lagi. Jadi bab satunya itu adalah latar belakang kajian seperti biasa, kemudian teorinya udah nggak nulis lagi karena udah ada di paper itu, kira-kira itu. Nah terus yang belum disetujui itu nggak usah sidang, tapi tetap harus sidang katanya. Padahal kalau di aturan kalau masuk ke Sinta 2, apalagi kalau ke Q1 ya, itu nggak usah Q2. Kalau Q1 untuk jurnal Q1 itu perlu hampir 1 tahun lah ya, 2 tahun saya nulis satu paper itu 2 tahun baru bisa publish di Q1 ya. Itu pun saya dibantu teman-teman ITB, kemudian untuk review bahasanya saya kirim. Ya karena kebetulan kerja sama riset, jadi yang ngoreksi Inggrisnya itu dari banyak negara ya, ada yang kebetulan ada dari Climate Strategis yang dia orang Inggris, jadi Inggrisnya itu betul-betul bagus lah ya kira gitu. Kalau itu beratnya ke Q1. Nah, cuman artinya gini, tapi kan Galan udah nulis yang itu tadi ya. Jadi yang penting sekarang itu Galan kan punya publikasi kan itu. Kamu itu diselesaikan biar keduanya bisa berjalan. Oke. Pak, kalau selain JIGET itu yang terakreditasi apa lagi Pak? JGT, terus UGM, sama ITB, Bulletin Geologi. Itu di Sinta 2 ya. Satu lagi LIPI. LIPI itu Jurnal Geologi dan Pertambangan. Itu Sinta 2 ya. Itu saya kan nulis sama Pak Mumu. Wah, itu lumayan banyak tuh citationnya, hampir setiap waktu itu kita kajian di Malang kan, jadi setiap kajian air tanah di Malang itu merujuknya ke paper kita. Itu lumayan naikin ini ya meskipun kan banyak juga yang protes ya, ini kok diukur dari publikasi. Sebetulnya kan ketika publikasi kita banyak disitakan oleh orang lain, artinya riset kita bagus kan, itu poinnya ya. Jadi 2 itu ya, cuma itu biasanya prosesnya agak lama ya. Jadi karena nanti jadi proses ngirim ke jurnal itu kita kirim ke jurnal, kemudian nanti di jurnal itu kan punya editor ya. Ini saya ngirim ke jurnal pengabdiannya UNESA, sampai sekarang belum ada kabar. Dia masih mencari reviewernya. Jadi UNESA ini kan asalnya IKIP Surabaya. Jadi fokus dia tuh pengabdian itu banyaknya ke pemberdayaan masyarakat ya, yang sifatnya itu. Sementara kan paper yang saya tulis
sama Mas Adin sama siapa itu adalah tentang geologi. Jadi si reviewernya ini nggak nemu tentang geowisata gitu. Jadi dia lagi nyari si reviewer tentang geowisata itu gitu kan. Itu yang jadi jurnal itu seperti itu sebetulnya. Jadi ketika dia punya kecenderungan kemana, nah kalau jurnal yang belum terakreditasi ya, kayak jurnal kita lah, jurnal geologi. Pokoknya termasuk formatnya udah oke, kita review, yang review ya kita gitu ya. Ada makanya yang betul-betul, tapi tidak seketat ketika kita sudah terakreditasi itu ya. Nah, bisa jadi tapi kan begini, syarat jurnal terakreditasi itu publikasi yang konsisten. Ini memang antara telur dan ayam ya. Makanya Trisakti ini dalam proses mengumpulkan, bisa jadi hipotesis saya, mengumpulkan jurnal sebanyak mungkin, mengumpulkan paper sebanyak mungkin. Yang penting dia secara konsisten, misalkan dia menarikkan 1 tahun 3 kali penerbitan. Itu kan susah ya, nyari nulis gitu kan. Orang ya ini kan belum terakreditasi buat apa juga kan, bisa jadi seperti itu ya. Salah satu jurnal geoteknik sipil yang cukup itu jurnal Petra Surabaya. Itu sejak tahun berapa ya? Sejak saya pulang 2023 itu dia sudah konsisten ya. Dan itu dulu orang submit ke Petra itu gratis ya. Gratis, malah dia dapat privilege lah, kalau ada seminar yang diadakan oleh Petra, kita nggak usah bayar registrasi gitu ya. Nah, itu kan cara-cara orang menarik jurnalnya masuk sehingga dia konsisten banyak. Nah, itu juga yang kita lakukan. Gitu. Jadi kira-kira begitu ya. Oke ya. Jadi kalian coba submit ke situ sambil paralel ke Trisakti, sambil selesai juga itu skripsi. Nanti jadi setelah Senin itu submit ya. Senin misalkan, jadi jangan satu yang sama. Senin submit ke JGT, kemudian itu lihat dulu, cek dulu formatnya ya. Jadi kalian cek dulu formatnya, mungkin agak berbeda ya, terutama dari sisi urutan ya. Dari urutan, nanti dari sisi cara menuliskan pustaka, itu bisa jadi akan berbeda kira-kira itu. Nah, berbeda itu kemudian disiapkan, makanya tadi caranya dengan menggunakan citasan yang seperti itu. Jadi kalau dia mau pakai IAE, mau pakai apapun, kita nggak kesulitan gitu, tinggal klik sedikit, udah rubah semua kira-kira itu. Oke, ya. Oke, ada yang tanyakan dulu lah? Jelas ya? Ada Pak, aduh ngalek pula jalan. Iya, gimana? Apa Pak yang ada di chat Pak? Judul skripsi itu Pak, ACC nggak Pak? Oke. Mana ya? Kayak gini. Nanti saya lihat dulu keseluruhannya ya. Bentar, saya lampu. Ternyata agak konek. Oh Pak, saya Pak. Saya. Data di dekat tinggal ini Pak. Udah saya mana kita dihadap. Oke, makanan kok ada yang nggak ya? Oke. Iya, judul skripsinya kan monitoring land subsidence dengan metode DINSAR berbasis zonasi geologi untuk pengembangan wilayah dan rencana tata ruang Kota Jambi. Iya, nggak masalah itu. Cuma nggak menambahkan itu tadi boleh nggak apa-apa. Kalau nanti kan saya akan lihat di alurnya tadi ya. Di alurnya berarti kan subsidinya hanya partnya saja. Ya. Judulnya nggak masalah itu, bisa buat seperti itu. Bisa digunakan. Ya. Oke. Ada lagi? Judulnya nggak apa-apa. Saya bilang kalau Galan menambahkan itu berarti referensi tata ruangnya juga bisa ditambahkan. Oke, itu aja. Berarti tinggal nanti di alurnya kan berarti setelah kita punya data land subsidence, kita tambahkan parameter yang gitu kan. Kira-kira itu. Oke, Lan? Oke, Pak. Okay. Oh, sama ini Pak, kan ada di paper tuh ada yang 3D urban map tuh Pak. Nah itu berarti aman ya Pak, nggak usah ada ditambah-tambah lagi gitu. Ya udah, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Okay, Pak. Itu kan saya juga masih mencari cara metode analisanya kan. Itu kan Galan melihatkan 3D-nya aja kan. Nanti biasanya reviewer akan memberikan masukan cara menganalisa dan seterusnya. Sementara saya juga belum punya ide, belum sempat berpikir panjang.
Oke. Oke, Pak. Siap. Makasih, Pak. Oke. Ini Fadil, gini biar cepat ya, karena kan saya harus baca semuanya. Sekarang dibuat PPT-nya dia, ya. Ya, jadi dibuat ya kayak kemarin kan, jadi kan Fadil buat PPT-nya, terus jadi sambil diskusi kan saya baca PPT kan harus sesimpel mungkin, baru saya baca papernya kan kemarin kan. Jadi dia ini maksudnya ke sini, ini harusnya muncul di sini. Ini penjelasan ini di mana di bagian di paper kira-kira gitu ya. Langsung aja dibuat PPT-nya biar nanti saya bacanya sekaligus. Ya, mirip yang kayak waktu publikasi kemarin, boleh Pak ya? Iya, ya memang itu kan. Cuma nanti kan ada Ya, apakah kita perlu ada tambahkan dari sisi NDMA-nya mesti lebih jelas atau seperti apa kan itu perlu diinikan ya. Oke, ya. Pak. Oke. Oh, sama yang tadi Pak, yang kata Bapak yang di latar belakang itu berarti yang paragraf pertama itu diganti jadi menjelaskan tentang yang NDMI itu ya Pak, bukan daerah yang kita teliti itu Pak ya. Yes. Jadi kan di paper itu kan beberapa paper tentang NDMI dan kestabilan lereng kan. Ya, itu di mention di situ. Pak. Jadi gini, ketika kita melakukan riset itu, kenapa kita melakukan riset di situ? Itu pertanyaan kedua. Tapi pertanyaan pertama, adakah, makanya kan dalam framework yang saya katakan, paper rujukan utama. Ya. Ingat nggak? Ya. Paper rujukan utama itu kan gini, suatu riset ya, itu selalu ada mazhabnya ya, selalu ada orang-orang yang lebih dulu mengembangkan metode itu. Nah, metode itu kan sekarang udah dikembangkan oleh banyak orang dan kemudian kan kita melihat ya, riset itu kan sekarang ini kayaknya nggak mungkin menemukan sesuatu yang baru ya, tetapi produk-produk sekarang itu adalah keberkelanjutan dari produk-produk sebelumnya gitu ya. Kira-kira itu kan. Nah, yang kita sebutkan itu kan riset-riset sebelumnya. Ya, kenapa dia melakukan itu, kemudian apa yang menjadi dasarnya gitu kan. Nah, pada saat Fadil melakukan riset kan Fadil menemukan sesuatu ya di daerah Fadil kan. Dan itu yang kemudian dikembangkan kira-kira itu ya. Jadi itu poinnya gitu. Itu kira-kira ya. Itu. Jadi bukan sesuatu yang baru, tapi ya kalau mau membandingkan bagaimana sesuatu itu berkembang ya. Salah satu, saya bukan promosiin channel YouTube ya. Itu review penjelasan di Gadgetin, bagaimana dia membandingkan bahwa teknologi A dengan teknologi B itu cukup bagus. Dia cukup baik menerangkan bahwa produk ini nih, katakanlah Apple ini kan masih menggunakan 60 fps dibandingkan dengan Android yang sekian ya. Tetapi kemudian dia melihat ada aspek lain ya, yang mengapa orang itu lebih senang menggunakan Apple ya, tidak menggunakan yang lain. Ya, kira-kira gitu kan, kira-kira itu. Nah, dan di riset itu, ketika kita bicara riset itu nggak ada istilah mending itu enggak, karena yang membatalkan riset adalah boundary condition. Inginnya kita mengambil 25 sampel, tadi pagi saya di kuliah di anaknya 2019. Dulu kan Fadil ngambil sampel untuk analisa direksirnya, itu yang mesti dibawa ke Jambi gitu kan, ya kan? Iya Pak. Nah sekarang kita udah punya gitu, makanya saya bilang ke anak-anak Wisman mumpung ada nih, kamu nggak usah pusing-pusing, kamu begitu nyampe lapangan, ambil aja sampel untuk direksir, mau pakai kajian apapun, sampelnya bawa pulang dulu, sama dan seperti kalian mapping mengambil sampel batuan gitu kan, nanti udah itu kan sampel itu sampel setahun, mau jangan sampai tahun, mau 6 bulan dijamin nggak akan berubah gitu kan. Tapi begitu kalian ke lapangan ada punya ada longsor nih yang selama ini hanya diidentifikasi, ambil sampel undisturb-nya gitu kan, itu kan mudah ya dengan paralon, ada tata sederhana itu yang hari Jumat ini tuh Arsitek Lab mau belajar tentang itu, mengambil sampel tidak harus membawa alat geoteknik kira-kira gitu. Artinya apa? Kita pulang dari field itu sudah punya sampel, kita sudah punya sesuatu untuk kita analisa. Ya nanti kalau ceritanya mau di perusahaan ya seperti kemarin siapa Adli ya, Adli kan semangat terus dengan Ugi udah ngobrol, kita banyak diskusi, saya bilang
selesaikan dulu mappingnya. Kalau mau punya peluang tugas akhir di perusahaan, ya ambil gitu kan, kira-kira itu. Nah kalau Galan sama Padil ini kan udah, ya apalagi Padil ya tinggal bidang aja gitu kan. Udahlah, mendingan cepat selesaiin gitu kan. Selesaiin semester ini, peluang nanti bisa lebih terbuka gitu kan. Yang rezeki nggak ada yang tahu ya kira-kira gitu. Jadi nggak ada, tadi juga Galan juga udah bilang, Pak saya mau cepet, ya udah kira-kira gitu. Itu poinnya ya. Jadi sekarang kita sudah punya alat, makanya saya bilang ambil aja. Nah nanti metodenya, alat yang ada di lab itu kita gunakan. Nanti direksi terhadap apa, nanti juga bisa jadi komparatif berbagai sampel, karena kita jadi punya alat yang sampel yang banyak gitu ya. Yang satu hubungannya ke petrografi, ya banyak lah yang bisa kita lakukan. Nah itu alatnya sudah punya, nggak harus bayar lagi gitu kan, kira-kira itu. Ya. Jadi itu di awal pertama cerita tentang NDMI yang sudah dikumpulkan. Kalau Indonesia dimasukkan juga, baru kemudian di kita di Muara 2 itu. Ya. Oke, baik. Siap. Terima kasih Pak. Sip ya. PPT-nya kapan bisa selesai? Kalau bisa selesai Sabtu. Ya Sabtu mudah-mudahan selesai jam. Sabtu siang tuh saya ada. Saya nggak tahu Sabtu siang ada acara atau enggak ya, karena ya ada beberapa hal yang kita kerjakan itu ya. Oke. Kalau nanti bareng Anggi udah melakukan presentasi. Oke. Ya. Oke. Saya sebelum ini masih ada sekitar 15 menitan lagi. Ini saya lihat ada Yulika sama ada Hasbi. Ayo Yulika dulu mungkin sebentar ya. Hasbi udah. Oke. Gimana Yul? Udah? Kan kemarin udah saya tanda tangan ya itunya ya. Iya Pak. Yang PA-nya Pak sekarang. Ya, boleh. Ya kemarin tuh buat itu udah ya. Ya saya ingat. Buat dibagi dua itu kan ya. Oke. Boleh saya share-kan ya? Oh iya, bentar. Ini tadi barusan pakai MS Team jadi saya lupa. Oke. Ini maaf kalau ada geduk-geduk apa-apa lah. Oke. Ini yang perhitungan C-nya kemarin, Pak. Jadi kemarin jadinya itu pakai metode Cook, Pak, untuk yang koefisien limpasannya. Metode Cook yang menggabungkan, jadi C-nya itu gabungan dari tutupan lahan, terus tipe batuan sama topografi, Pak. Papernya ada kan? Coba lihat. Saya di situ kan. Jadi ini apa namanya ke 2000. Oke, coba Takalar Makassar. Kayak apa judulnya? Ya maksudnya rujukannya aja. Oh iya. Ya. Pak di sini deskripsi orang. Oke. Nah ini Pak. Oh, Cook. Iya, Cook. Oh ya ini dari dulu. Cowoknya itu ini Penteco bukan ya? Ini kan dia ada topografi, infiltrasi tanah, vegetasi sama simpanan. Tapi karena supaya lebih aspek geologinya itu diganti jadi tipe batuan. Tipe geologinya Ya. Diterjemahkan jadi apa sama Yulika? Jadi luasan ini kan ada sedimennya, terus ada ekstrusifnya kan nilainya juga beda-beda Pak. Terus kalau udah dilihat langsung di skor gitu Pak. Ini untuk skornya. Sebentar. Itu skor 20. Iya Pak, ada paper yang bilang semakin jenis batuannya semakin
sedimen tuh permeabilitasnya kan semakin tinggi Pak, jadi skornya semakin tinggi gitu. Itu kan berarti itu biasanya ada tabelnya kan? Ada di tempat lain juga Pak, campur-campur. Ya. Iya, nggak apa-apa. Makanya saya bilang gini, ketika Yulika merujuk, sah-sah saja. Tapi kemudian nanti jangan lupa dicantumkan di ininya, di di metodenya. Berarti kan metodenya nanti diurutkan kan, satu diapain, ketika ini nggak dapat, kita nggak bisa dapat direct langsung, kita nggak ngukur, kita compare dari data rujukan. Rujukannya menurut ini, dasarnya begini kan, gitu kan. Gitu kan. Ya, artinya gini, pada saat kita menentukan sekarang misalkan ya, kita dapatnya yang itu, ya. Tapi begitu nanti kita dapat data yang lebih banyak, kita diupdate. Gitu. Tapi pada saat Yulika selesai, Yulika mah selesai. Karena pada saat itu yang ada datanya itu. Oke, terus nanti coba ini ya. Mau nanya diagram akhir Pak, kemarin bikin diagram akhir. Coba diagramnya gimana? Oke, ini pertama dari kotak ininya ya. Ini kan alat yang digunakan. Sementara ini kan bukan alat gitu. Ya. Sebentar. Apakah studi pendahuluannya itu ya. Jadi ini emang pengada, ini saya ngajarin juga sekalian 2019 ya. Ini kan kegiatannya oke, kajian substansi. Tapi ini kan bukan alat ya. Jadi ini caranya ini bisa tambahkan apa ya? Oh, ini kan semua tools ya. Nah, kayak ini nggak usah itu juga ya, Profesor apa 2016. Ya, ini nggak ada pengaruh mau 16 mau 20 nggak pengaruh. Mau pakai 2020 nggak pengaruh. Kalau 2020 juga nggak pengaruh ya. Artis ini juga nggak perlu disebutkan seriesnya ya. Ya, nggak usah. Ini metodenya rasional ya, berarti Q sama dengan CIA. Ini untuk estimasi puncaknya hanya Q sama dengan CIA, nggak ada metode lain? Belum ada Pak. Belum di? Ini kemarin juga langsung hitung Pak yang detik ini. Langsung dimasukin nilai change setiap segmen. Oke. Oh ya, ini kan ini bukan rasional method kan? Ini Gumbel atau ini? Gumbel atau apa ini? Ini ya Pak, rasional methodnya kayak Q kali C kali. Bukan. Pertama untuk mencari I-nya pakai apa? Intensitasnya? I-nya pakai ini Pak. Metodenya? Mononobe atau ini kan Gumbel kan? Ya. Iya. Oke, berarti jelasin juga. Karena I Gumbel, I Mononobe bisa jadi berbeda. Oke, berarti ini kan I-nya menggunakan Gumbel kan? Iya Pak. Oke, ya Galan silakan. Oh, Galan dari Palembang. Oke, terus ya ini biasakan juga menulis komanya ya. Ini kan cukup 4,9 2 digit aja. Enggak. Terus ratanya juga angka itu kan rata kanan ya. Dari kelihatan. Oke, ini teknik penulisan aja biar sekalian rapi ya. Kayak ini kan seolah-olah gedenya kan nggak kelihatan. Ini kan antara 1.600. Sebentar. Ini kok makin gede tahunnya makin gede. Ini apanya? Oke. Oh, ini ya. Hasilnya ini ya? Ya, ini kan 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit kan? Ya.
Semakin besar periode ulang, dia angkanya semakin besar. Ya. Oke, berarti ininya kan pakai gumbel kan, I-nya. Jelasin juga nanti. I-nya menggunakan gumbel. Oke, silahkan. Siapa namanya tadi? Ini yang belajar 2019. Terus, debitnya dapat ini. Ya, debitnya. Oke, ini kan udah segmen A sama segmen B ya. Aduh. Ini gede. Ini berapa liter per detik ya? Milimeter. Ini benar satuannya? Iya, Pak. Satuannya? Iya, Pak. Kalau dari yang rasional ini, Pak. Bukan. Q-nya ini berapa? Ini gede. 29.000. Ya, gede banget kayaknya. Berapa? Coba dirubah ke liter per detik ya. Berapa? Dirubah ke liter per detik satuannya. Coba dikonversi nanti ya. Ini kok saya feeling saya kok gede. Gede banget. Biar angkanya nggak terlalu banyak. Iya. Kalau dibagi 1000 kan berarti 2 dibagi 10.000 12,9. 12 liter per detik kan? Ya. Ini pakai equation coba lihat. Kan satuannya milimeter, berarti milimeter itu per jam ya. Diubah menjadi meter kubik, A-nya tuh 2. Coba itu pakai equation pakai apa? Angkanya. Kan ini Excel. Klik di key-nya itu. Di I-nya. I-nya di sini. Key, debitnya. Nah, ini satuannya kayaknya belum sama, Yul. Belum sama gimana? I-nya kan milimeter per jam. A-nya hektar. Oke. Ini di teori fisika ini. Milimeter per jam diubah menjadi meter kubik per detik. Ini perlu konversi. Hektar itu berapa meter persegi? Ini kan satuannya, ini satuan ya. Oke, bentar lagi ya. Ini kan milimeter per jam. Ini I-nya kan, ya. A-nya ini kan hektar, ya. Q-nya itu kan meter kubik per detik ya. Berarti untuk jadi meter kubik per detik ini ini rubah dulu. Jadi I-nya itu diubah jadi meter per detik. Diubah I-nya. A-nya diubah menjadi meter persegi. Ini kan kalau dikaliin meter kali meter persegi kan jadi meter kubik per detik gitu. Ini satuannya belum. Ini kan ini kan kaliin aja kan? Iya, langsung. Iya, nggak bisa. Ini main satuan dulu. Iya. Ini kan milimeter per detik dikali hektar sama dengan meter kubik per detik kan? Nggak sama. Harusnya, ini kalau pengalihan satuan ya, meter per detik dikali hektarnya ini berubah jadi meter persegi. Maka ini kalau dikalikan meter kali meter ya kan? Ini meter, Pak. Iya, ini belum sama satuannya. Ini nggak bisa dikaliin langsung karena satuannya ini. Oke, ya. Dibenerin dulu satuannya. Jadi diubah dulu dari kilometer per jam menjadi meter per detik ya. Intensitas diubah jadi meter per detik, hektarnya diubah jadi meter persegi. Tapi hasilnya tetap meter persegi per detik itu. Iya, hasilnya kan tadi, ya.
Jadi nggak usah jadi liter kan, Pak? Ya kalau jadi liter kan meter kubik per detik, 1 liter itu 1 meter kubik kan, untuk massa jenis air kan sama dengan 1 kan? Iya kan? Iya nggak? Ini kegedean sih. Feeling saya ini kegedean. Ya, karena ya, ini kan kalau dibagi 1000, 20 kebayang gedenya air segimana gitu ya. Oke. Oke. Tapi dari sisi ini kan kalau dari perkalian sudah make sense ya. Artinya angkanya yang B ini kan lebih luas ya. Iya. Iya. Beda berapa ribu? Iya, iya. Beda berapa ratus? Ya, dengan luasan 152 dengan gede banget beda luasnya ya. Oke. Oke, ini udah make sense, tinggal nanti mulai ditulis ya metode tersebut tadi ya. Terus apa lagi? Sama kan mau mulai nulis bab 2 kan Pak. Itu kan isinya kira-kira apa aja ya Pak? Kemarin udah ini sih Pak. Oke. Mungkin nanti ini aja ya Pak. Saya upload di Dropbox aja ya Pak. Nanti Bapak yang ngoreksi. Oke, upload Dropbox. Jadi biasanya saya kalau lagi agak kosong saya baca ya. Kalau ini kebetulan 2 minggu ini urusan akreditasi, urusan tadi juga harus ikut ke Dereka gitu. Nggak ada lagi nih kalau dulu kan ada almarhum Mas Budi, kami berbagi ya. Kalau di internal di kampus Mas Budi yang maju, kalau keluar saya yang maju ya. Karena misalkan kemarin saya ngajar di ITB, kemudian minggu sebelumnya saya ngajar di ITB, itu digunakan untuk akreditasi. Kita mengajar di universitas yang lebih tinggi gitu ya, itu dapat nilainya cukup besar. Nah kalau dulu yang ngajar di UI itu saya yang masuk. Sekarang udah pagi ngajar di ITB, kemarin siang ngajar di ITB, paginya suruh ikut ke Dereka, terus tadi suruh ikut BRIN. Ini ya kalau nggak ditanya nggak masalah ya. Cuman kayak tadi diskusi dengan BRIN ditanya Unsi bagaimana pendapatnya, dia harus dengerin gitu. bukan cuman parkir nama gitu ya kalau 2019 kuliah gitu. Nggak bisa, harus dengerin gitu kan. Barusan itu yang saya telat itu karena Hari Air itu membahas satu bahasanya adalah kompetensi seorang hidrogeologis. Oke, ada lagi ya coba aja, ini udah oke hitungannya, cuma nanti saya masih agak sedikit nanti penjelasan di aspek geologinya, itu bagaimana menerjemahkan yang tadi itu harus diekspornya nanti di tulisannya ya. Kalau angkanya sih udah make sense ya, jadi betul semakin luas, artinya kan faktor geologinya nggak begitu besar di situ ya. Jadi yang ini tadi alat tadi apa Pak? Nah itu apa ya? Data atau alat? Nah, atau data atau alat yang digunakan. Nah, data garis miring alat yang digunakan. Oke. Oke. Ada lagi? Mungkin untuk pertanyaan Pak, boleh dilihat ini. Pertanyaan gimana? Fotografinya. Oh iya, kalau pertanyaan mah ini kan ini juga belum dibahas ya, stream order. Ini dibahas nanti. Kan stream order yang lebih banyak, jadi kontrol geologi itu tercermin dari stream ordernya. Itu nanti dibahas. Tapi pertanyaan udah oke. Udah oke, kalau kemarin kan nggak ada itunya. Ini kan tutupan lahan. Oke. Itu garis-garis luarnya nggak bisa dibuang ya? Yang mana? Ini nih. Ini nih. Oh, bisa sih Pak. Jadi dianceknya saja Pak. Iya, di ini aja kan, misalnya di sini aja kan. Yang kita bahas dalam ini aja kan. Di luar itu kan enggak kan? Ya. Oh, oke Pak. Ya. Kayak kemarin siapa namanya? Tania itu juga kan nggak pakai itu lagi. Yang dia fokusnya aja kan, Tania ataupun Tiara kemana jadi ingat ya Tiara. Sekarang ada semua belum ya? Oke. Ya, ada lagi? Excel juga taruh ya, biasa saya coba cek setelah itu ya. Faktor pengalinya ya.
Oke. Biar karena semua bisa saya cek. Terakhir nanti saya cek hitung-hitungannya. Oke. Ada lagi? Itu Pak. Mungkin nanti yang full draft-nya saya update terus di Dropbox aja Pak, biar Bapak. Ya, update Dropbox, terus kemudian kalau bisa sekarang sampai PT-nya ya, biar saya lebih cepat bacanya. Oh ya Pak, kalau misalkan mau masukin yang tutupan lahannya, pakai foto atau enggak ya Pak? Kira-kira. Apa perwakilan aja, terus kan ini kan tutupan lahan. Ya perwakilan aja nanti. Perwakilan. Yang ini semua. Ini perwakilan. Ya, jadi satu lokasi satu foto aja cukup. Kalau ada, kalau enggak ya dari. Ya sebetulnya itu enggak banyak pengaruh juga ya. Cuma bukti aja. Iya. Tutupan lahan juga kan buat batas tutupan lahan itu kan dari citra satelit kan. Bukan orang datang pakai GPS diukur gitu. Ya. Pak, cukup. Oke. Ya, nanti ini rekamannya ada, udah saya rekam tadi ya. Itu ya apa 2019 tuh belajar kayak gitu ya. Jadi saya nulisnya nih peta-petanya ini biar sengaja saya minta. Karena mereka akan saya dorong ikut IAGI lah. Nanti kalau diskusi jadi biar mereka banyak belajar pengalaman. Ini ada satu Tri Anggara, ada yang bertanyakan nih. Oke, Yulika udah. Oke. Ini ada. Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ini ada Tri. Tri Anggara ada yang mau ditanya? Belum. Oke. Belum, Pak. Belum ya. Oke. Gitu dulu ya. Udah maghrib di sini. Terima kasih. Sehat semuanya. Nanti saya jadwalkan. Pokoknya 2019 kalau ada setiap ini ikut usahakan biar bisa mendengarkan sharing ya dari sini. Oke, terima kasih ya. Yuk sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sayang ya. Terima kasih.